Makanya sampean kalau punya orang tua, jangan sampean ini sok di depan orang tua sampean. Mentang-mentang sudah bisa bayar listrik sendiri, mentang-mentang sudah bisa mengeluarkan belanja sendiri, mentang-mentang sudah punya mobil, sudah punya ini dan itu, punya rumah sendiri, sampean tidak peduli terhadap orang tua sampean. Keliru, hati-hati. Kadang-kadang anak ini hatinya menjadi sangat kaku. Gara-gara uang 100.000, orang tuanya tidak diajak omong sampai 30 tahun. Gara-gara uang 500.000, orang tuanya tidak diajak omong puluhan tahun. Apa ini? Jangan karena sampean punya istri sudah lain sama orang tua sampean. Tidak peduli. Kadang-kadang orang tua ditidurkan di tempat semak bikan deng sape. Pesemak ikan deng sape. Anaknya tidur di rumah orang tuanya dengan mewah, sementara orang tuanya dikumpulkan di sampingnya dengan kandang sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimun hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, di mana pada malam ini rutinitas bulanan Majelis Ta'lim Al-Fatah cabang Rojopolo Kerajaan bertempatan di tempat Majelis Habib Haidar Al-Haddar. Kita doakan mudah-mudahan Habib Haidar diberikan panjang umur oleh Allah, sehat wal afiyah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah oleh Allah, diperbanyak rezekinya oleh Allah Ta'ala hissan wa manawiyan wa ma'nawiyan zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Hadir pula bersama kami pengacara Majelis Ta'lim Al-Fatah yang selalu setia di garda terdepan setiap ada permasalahan-permasalahan di majelis, Pak Haris Sarjana Hukum, yang beliau istiqomah terus mengikuti majelis. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat wal afiyah, digampangkan segala urusan yang beliau urus tanpa masalah, dan diberikan kesuksesan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga kameramen kita Bapak Rudi dan yang lainnya. Hadir pula Habib Fahmi, Habib Luqman Al-Kab, Ustaz Hanafi, Ustaz Jamal. Demikian juga Bapak Kampung Ludang, Idris Suyuri. Demikian juga Bapak Kaprawi, Ustaz Timar dan yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan yang hadir semuanya pada malam ini diturunkan rahmat wal barakat oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan semuanya bisa sampai Mekah Madinah Haji Baitul Haram. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Pada malam ini saya akan mengangkat tema pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal.
Umat Islam ini diberikan kekhususiaan oleh Allah Ta'ala. Kekhususiaannya begitu banyak. Salah satunya, doa adalah senjata yang paling ampuh dimiliki orang mukmin. Doa silahul mukmin. Doa itu senjata pamungkas orang mukmin. Berapa banyak keadaan yang dianggap biasa-biasa saja, tapi karena kekuatan doanya yang begitu dahsyat, terjadi sesuatu di luar akal sehat manusia. Salah satu contoh yang terjadi, Afghanistan ini adalah salah satu negara Islam yang dituduh macam-macam oleh Amerika, dan di situ itu banyak bermadhab Imam Hanafi atau lebih dikenal Imam Abi Hanifah. Orang-orang Afghanistan itu sendiri terkenal pencinta habaib. Pada saat Soviet mau merebut Afghanistan, Soviet dan sekutu-sekutunya tidak sanggup mengalahkan Afghanistan, dan Afghanistan memenangkan peperangan. Bingung Soviet ini. Pada suatu hari ada seorang tentara Afghanistan yang tertangkap, di mana tertangkapnya itu oleh tentara Soviet yang dilakukan oleh tentara Afghanistan dalam keadaan kelelahan dan tidak sengaja, di mana pada waktu itu dia berjalan di satu tempat yang disangkanya tempat itu aman, ternyata tempat itu sudah berada di lingkaran markas dari markas tentara Soviet. Kelelahan tentara Afghanistan ini sampai ketiduran. Begitu bangun tidur, karena sudah dibangunin oleh tentara Soviet dengan senjata laras panjangnya, kaget orang tersebut. Ini loh ya, saya ingatkan kekuatan doa, tolong diperhatikan. Intinya, tentara Soviet mengabulkan satu permintaan dengan syarat. Dia harus menceritakan hal-hal yang terjadi di dalam internal tentara Taliban. Tentara Afghanistan ini hanya minta sholat 2 rakaat sebelum dibunuh. Tentara Soviet meminta, tolong ceritakan kepadaku, bagaimana kalian ini kok bisa menghancurkan tang-tang kami, sedangkan kalian ini hanyalah bersenjata manual saja. Bagaimana caranya? Tunjukkan. Akhirnya tentara Afghanistan tadi menyatakan, baiklah, aku akan tunjukkan rahasia kepadamu. Yang pertama, kami ini berdoa kepada Allah, dan pada saat kami berdoa kepada Allah Ta'ala, kami yakin Allah Ta'ala melindungi kami.
Dan apa yang ada di dalam diri kami dan di depan kami ini bisa kami jadikan senjata. Apa yang ada di depan kami ini bisa kami jadikan senjata dengan izin Allah. Kebingungan tentara Soviet tadi ini, tunjukkan bagaimana maksudnya. Baik. Kemudian tentara dari tentara Afghanistan tadi memegang pasir. Lalu pasir itu dibaca-bacai. Kemudian dia bermunajah kepada Allah Ta'ala. Lantas pasir itu dilemparkan ke tang milik Soviet. Pada saat dilemparkan ke tang milik Soviet, tiba-tiba meledak di dalam itu. Api itu begitu besar dan api itu loncat ke tang yang satu. Dari satu yang satu lari lagi ke tang yang satu. Sampai pada akhirnya Soviet sudah. Api itu suruh berhenti. Lantas berdoa orang Taliban tadi, api itu berhenti. Kami percaya, kami tidak akan bisa mengalahkanmu kalau kau pergunakan kekuatan yang dahsyat ini. Akhirnya tentara Soviet runding dibebaskan orang ini, kemudian runding angkat kaki dari Afghanistan. Ini nggak bisa mau dihilangkan, ini nggak bisa. Padahal Soviet yang sekarang berubah menjadi Rusia punya persenjataan yang begitu dahsyat. Orang-orang Taliban hanya senjatanya buatan manual saja, tapi kekuatan doa kepada Gusti Allah yang begitu ikhlas. Sampai saat ini pun Amerika yang terkenal superpower tidak bisa mengalahkan Afghanistan. Baru-baru ini aja terjadi, tidak sampai setahun atau 2 tahun yang lalu. Bagaimanakah tentara Amerika dendam terhadap tentara Afghanistan? Kemudian dengan koalisi lebih dari 30 negara, Afghanistan dikepungnya. Dan tentara Amerika banyak mati di negeri Afghanistan. Yang sangat menakutkan, pada saat orang Islam sholat, tiba-tiba bayangan putih banyak datang dan memberondong peluru terhadap tentara-tentara Amerika. Dan banyak yang mati. Kekuatan doa yang dimiliki oleh tentara-tentara Afghanistan ini tidak akan mungkin bisa dikalahkan dengan apapun kekuatan yang dimiliki oleh Amerika, sampai pada akhirnya Amerika keluar dari Afghanistan. Ini baru-baru terjadi saja, nggak sampai 2 tahun. Ini loh, kekuatan-kekuatan doa ini sangat luar biasa. Makanya Allah Subhanahu Ta'ala memberikan resep kepada kita untuk berdoa dengan resep yang digabulkan oleh Allah Ta'ala, doa tersebut. Pertama, kita harus memperhatikan apa yang kita makan terlebih dahulu. Apakah ini makanan halal atau haram? Karena makanan ini berpengaruh besar terhadap ibadah kita kepada Gusti Allah. Baik itu doa, baik itu ibadah-ibadah yang lain. Kalau sudah makanannya dari yang haram, pasti orang tersebut akan malas beribadah kepada Allah. Pasti doanya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Pasti segala amalan ibadahnya tidak akan pernah menghasilkan pahala. Hajinya tidak akan pernah menjadi mabrur. Salatnya tidak akan pernah makbul.
amalan-amalan ibadah yang lain menjadi percuma tanpa pahala. Maka dari itulah Allah Subhanahu Ta'ala menekankan kepada hambanya untuk melihat terlebih dahulu apakah yang ia makan. Kata Allah, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaklah manusia tersebut melihat apa yang ia makan. Artinya Allah perintahkan agar diri kita ini menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Karena apabila uang haram masuk, renten masuk, judi masuk, hal-hal yang diharamkan masuk, kalau sudah ini dilakukan, maka orang tersebut akan gampang berbuat maksiat, disengaja atau tidak disengaja. Pasti maksiat itu akan ia lakukan dalam waktu yang singkat. Man akala al-haram asad jawarihahu sya'a am aba. Wa man akala al-haram halal ata'at jawarihahu sya'a am aba. Barang siapa orang yang mengkonsumsi makanan harta yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka orang tersebut akan gampang berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, baik disengaja atau tidak disengaja. Mau berangkat ke undangan, ketemu teman, ditawari judi, ditawari amalan-amalan yang tidak baik, ia lakukan. Itu pengaruh dari harta yang haram yang selama ini ia biarkan masuk ke dalam perutnya. Demikian juga ketaatan kepada Gusti Allah, mengambil dari harta yang halal walaupun sedikit halal, berpengaruh semangat ibadah kepada Allah, berpengaruh semangat beramal amalan kebaikan, berpengaruh anak tersebut menjadi anak-anak yang berprestasi, berpengaruh doanya digabulkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Makanya Habib Saleh Tanggul ini seorang wali kutub yang memegang maqam Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, pernah ditanya, "Ya Habib Saleh, apakah resep yang Anda milikin sehingga doa Anda ini digabulkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala dalam keadaan apapun?" Kata Habib Saleh, resepnya dengan menghindari maksiat, resepnya dengan menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Maka dari itu apabila seseorang telah mensterilkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, tinggal kita mengikuti bagaimana cara berdoa yang benar. Subhanallah, Islam itu indah. Islam ini sempurna. Sampai-sampai cara doa yang benar pun diajarkan dalam Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka dari itu jangan berputus asa Bapak Ibu. Kalau ada anak sampian itu nakal, jangan berputus asa. Sampai doa kepada Gusti Allah, terutama ibu, mohon kepada Gusti Allah. Pasti akan berubah. Lambat atau cepat pasti akan berubah. Dan perubahannya gratis terhadap anak tersebut. Maka dari itu Allah Subhanahu Ta'ala menunjukkan, memberi resep di mana Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Ta'ala itu mempunyai nama-nama yang indah, asmaul husna. Berdoalah kalian dengan nama itu.
Artinya Allah Ta'ala ini memberikan solusi kepada kita agar doa kita digabulkan oleh Allah dengan lantunan doa yang indah yang diambil dari Asmaul Husna. Misal berdoa sambil merayu Gusti Allah agar doa kita digabulkan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Latif, Ya Karim. Berdoa dengan nama-nama indah Allah. Kalau sudah ini dilakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala malu apabila melihat hambanya berdoa kemudian menurunkan tangannya sementara hajatnya belum digabulkan oleh Allah Ta'ala. Ini yang perlu diketahui, makanya jangan pernah berputus asa. Kalau belum digabulkan sekarang, besok doa lagi. Belum gabul juga, besoknya doa terus sampean. Jangan mengatur Gusti Allah, jangan coba-coba mengatur yang telah diatur oleh Allah Ta'ala. Manusia hanya bisa sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taat apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kami. Jadi ini resep orang mukmin itu, jangan pernah berputus asa. Segala sesuatunya bisa berubah. Kalau segala sesuatu belum terjadi, bisa berubah dengan kekuatan doa. Dengan kekuatan doa. Jangan kayak satu orang baru sekali tidak digabulkan sudah marah. Gus teh, saya ini berdoa tak pernah makbul salah. Kesana tak makbul, kesini tak makbul, sini tak tuang kok. Sepenting selamat. Beda tak beda? Beda tak beda? Para Rabu sedaja berkutui ka oningen pangeran benika acung embean. Pangeran Gusti Allah. Allah sendik jagat bumi nikah. Cek ta merintah ke Gusti Allah kurang ajar nama. Kadang-kadang orang bodoh tidak berdoa, tidak makbul, datang ke dukun. Minta jalan pintas ke dukun. Dukun, Pak, saya ini dagangan sepi, Pak. Tolong pelaris, Pak. Tuh kan TV punya tengah. Tuh kena TV bahin rokok neng lenter, apa ngelenter, nenteng ya? Rokok pelesan, pekona otang, kida tengen pole tak nyong sang pikiran lo. Hasbunallah wa ni'mal. Kadang-kadang bodoh, mak keluar Pak Kirun. Pak engkau area nahan ocen, ngocol. Ilmu Awad bin Ja'far keluar, ngocol. Engkau area semakin lagi nahan ocen, nahan ocen daerah moringari. Tidak usah begitu sampai. Karena perbuatan ini mengundang murkanya Gusti Allah. Sampai tidak lihat baru-baru ini, waktu ada di NTT kalau tidak salah itu, pada saat formula akan diadakan lomba di situ, ya, subhanallah mendatangkan dukun yang bisa menahan hujan, pawang keleleng namanya teng keleleng.
makin santak kelentengan saya eta, makin banyak ojen saya turun. Ya apa sampean? Uang rakyat dihambur-hamburkan seperti itu. Cinta kepada dukun, benci kepada ulama, biadab namanya. Jadi para Rabu saja, kita ini punya Tuhan sang penguasa jagat raya ini, maha pengasih, maha penyayang. Cuman sampainya saja tak bisa ngalak bagaimana cara berdoa dengan benar. Berdoa kepada Gusti Allah dengan ikhlas. Makanan-makanan itu harus yang halal. Berdoalah dengan menyebut nama Asmaul Husna. Terus nangis kepada Gusti Allah. Kalau itu sampai lakukan, keajaiban-keajaiban pengaruh dari doa itu sendiri pasti akan terjadi. Lambat atau cepat pasti akan terjadi. Di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddul ghadha illa du'a." Tidak ada yang bisa mengangkat takdir, maksudnya takdir yang belum terjadi kecuali doa. Jadi sampean kalau sudah dekat dengan ulama itu paling enak sampean. Ada apa-apa datang, Pak Kiai tolong doa Pak Kiai. Oh ya, selamat Pak Najong, tapi Kiai yang ikhlas, yang betul-betul. Sudah selamat ban, torok Habib yang betul-betul kepada Gusti Allah, sudah torok selamat ban. Ya ikutin, insya Allah selamat sampean. Orang-orang soleh ini dapat menyambungkan hubungan sampean dengan Gusti Allah in kunta ma'ahu. Selama sampean ini cinta terhadap orang soleh, pada saat itu juga terus sampean disambungkan kepada Gusti Allah. Datengin nyon doa, iya, mong dateng cek tangan kosong. Mong soro salaman bi Habib pergi aina, masya Allah. Tangan tel ada besen sekali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak ada mamak sampai bisa ada iri. Tapi mongko dukun nyabis dia. Allahu Akbar. Makanya beruntung orang yang dekat dengan orang yang dekat dengan Gusti Allah. Maka sampean akan dijamin selamat dunia akhir. Begitu sampean membuka toko, datang kepada Habib, saya mohon doa Habib, saya membuka toko, tolong doakan Habib. Oh selamatlah, selamat. Itu insyaallah laris. Begitu, ya. La yuraddul qada illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa melipat gandakan umur manusia kecuali amalan kebaikan. Nah, ini resep. Kalau sampean tadi mau makbul doanya, maka sampean harus menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan dekatin orang yang dekat dengan Gusti Allah. Orang kesayangannya Gusti Allah. Dan yang kedua, dikasih resep oleh Kanjeng Nabi, kalau sampean ingin panjang umur, perbanyak amalan kebaikan. Terutama kalau sampean punya orang tua, berbakti terhadap orang tua sampean. Berbakti terhadap kedua orang tua sampean. Berbakti terhadap orang tua ini dampaknya memperpanjang umur seseorang. Jangan menyakitin hati orang tua sampean. Karena kalau sampean berani mengambil harta orang tua sampean, sampean berani menyakiti hati orang tua sampean, tinggal tunggu waktu. Suatu hari kelak sampean akan disakitin oleh anak sampean. Suatu hari kelak uang sampean akan diambil oleh anak sampean,
sebagaimana sampean mengambil harta orang tua sampean. Hati-hati, itu pasti akan terjadi. Makanya didik anak itu dengan benar. Pantau pergaulan anak tersebut dengan benar. Dekatkan terhadap para habaib, dekatkan terhadap habib yang alim-alim, khususnya dekatkan terhadap kiai yang alim-alim, biar anak sampean itu terbimbing hatinya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidaklah orang itu akan panjang umurnya kecuali dengan amalan kebaikan, terutama berbakti terhadap orang tua. Yang kedua, resep memperpanjang umur itu silaturahim, menyambung tali persaudaraan. Lalu bagaimana, Beb? Saya punya saudara ini jahat. Kalau saya baik dibalas jahat. Saya baik dibalas jahat. Sifat iri, sifat hasud, sifat dengki yang ada pada dirinya tidak pernah hilang. Terus saja sampai berbuat baik. Walaupun kebaikan sampean tidak dihargai oleh mereka, walaupun kebaikan sampean ini harus ada batasnya, tapi sampean terus dianjurkan untuk berbuat baik. Karena perbuatan baik yang sampean lakukan terhadapnya bisa jadi membuat dirinya bertaubat kepada Gusti Allah. Bisa jadi pintu pertama membuat dirinya menjadi orang yang baik. Bisa jadi penyebab turunnya rahmat wal barakat. Lihat bagaimana yang terjadi terhadap Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana suatu hari Kanjeng Nabi ini kalau sudah di Mekah melewatin satu lorong selalu diganggu, tidak jarang dilempari dengan kotoran onta. Suatu hari yang mengganggu, yang melempari dengan kotoran onta tersebut sakit. Lalu Nabi mengunjungi orang tersebut dengan memberikan hadiah. Pada saat itu baru dirinya meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kebaikan ini mengubah segalanya. Kebaikan ini berdampak sangat luar biasa. Terutama wadbi'is sayyi'ata hasana tamhuha. Kelakuan-kelakuan jelek yang pernah sampean lakukan, maka iringilah kelakuan yang dahulu jelek sampean lakukan dengan perbuatan baik. Maka perbuatan jelek tersebut akan hilang. Maka kebiasaan itu pun akan menjadi hilang. Jadi artinya, kalau umpamanya ada orang mempunyai kebiasaan tidak baik, untuk menghilangkan kebiasaan tidak baik ini, lakukan hal yang baik. Dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Ta'ala, dengan memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan kebaikan ini mengangkat derajat sampean, mengangkat keberkahan dalam hidup sampean. Amalan kebaikan ini pula penyebab utama sampean diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ternyata resepnya yaitu berbuat amalan kebaikan, khususnya berbakti terhadap orang tua dan menyambung silaturahim. Itu adalah salah satu cara untuk memperpanjang umur. Alhamdulillah. Makanya sampean kalau punya orang tua, jangan sampean ini sok di depan orang tua sampean. Mentang-mentang sudah bisa bayar listrik sendiri, mentang-mentang sudah bisa mengeluarkan belanja sendiri, mentang-mentang sudah punya mobil, sudah punya ini dan itu, punya rumah sendiri, sampean tidak peduli terhadap orang tua sampean. Keliru, hati-hati. Kadang-kadang anak ini hatinya menjadi sangat kaku.
Gara-gara uang 100.000 orang tuanya tidak diajak omong sampai 30 tahun. Gara-gara uang 500.000 orang tuanya tidak diajak omong puluhan tahun. Apa ini? Pernah suatu hari orang tua itu mengadukan hal yang sama kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di mana anak tersebut mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, aku ini mengadukan sesuatu kepadamu. Orang tuaku ini sering dan suka mengambil harta yang aku miliki." Kenapa begitu? Aku tidak tahu ya Amirul Mukminin. Panggil orang tuanya. Dipanggil orang tuanya. Ya. Dalam riwayat kejadian ini terjadi seseorang menghadap kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil orang tua tersebut, dihadapkan kepada Gusti Kanjeng Nabi. Ya. Ditanya oleh Gusti Kanjeng Nabi, "Betul sampean ini mengambil harta anak sampean ini, Pak?" "Betul ya Rasulullah. Kami tidak mengambilnya ya Rasulullah, kecuali kami lihat anak kami ini tidak peduli terhadap kami. Tidak peduli dengan kehidupan kami ya Rasulullah. Saya ambil ini hanya untuk bekal hidup kami dan keluarga-keluarga kami ya Rasulullah." Lantas Rasulullah itu sampai meneteskan air mata sambil berkata kepada anak tersebut, "Anta wa maluka li abik." Engkau dan hartamu, artinya nyawamu dan hartamu ini milik orang tuamu. Jadi artinya jangan dipermasalahkanlah urusan-urusan yang kecil. Berbakti sama orang tua sampean. Jangan karena punya suami sampean berubah terhadap orang tua sampean. Jangan gara-gara sampean punya istri cantik kemudian sampean berubah terhadap orang tua sampean. Jangan, tidak boleh. Islam tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. Maka dari itu, berbakti terhadap orang tua adalah salah satu cara untuk memperpanjang umur kita. Demikian juga memperbanyak rezeki. Nah, di sini ya, kalau ada orang umpamanya pernah punya salah sama orang tuanya, tuh dia nyoon saborah. "Wah Habib, saya tidak salah." Ya, sampai tidak salah, sampai betul. Cepat minta maaf sama orang tua sampai. Bicara baik-baik. Kalau orang tua sampean umpamanya cerewet, sadarilah mungkin itu karena kesepuhannya. Suatu hari sampean akan masuk usia lansia. Kemudian sampean juga akan lebih cerewet daripada itu. Karena setiap manusia apabila diberikan oleh Allah Ta'ala panjang umur, Allah akan kurangi semua kekuatan yang Allah berikan kepadanya. "Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fi khalqi afala ya'qilun." Barang siapa orang yang kami panjangkan umurnya, kami akan kurangi kekuatan bentuk tubuhnya. Sehingga abdina pesan ke tantretan setuju cengal bengal koreng sepuh. Kalau umpamanya ada kesalahan, ya sudahlah sampean sabar aja. Kalau itu bisa dibetulkan, dibetulkan aja. Dengan sampean memberikan sesuatu yang disukai oleh orang tua sampean, membelikan makanan kesukaannya kah, kue kesukaannya, pakaian-pakaian yang selalu diinginkan, dibelikan sambil dirayu orang tua tadi, dengan yang lemah lembut sampai berhadapan dengan orang tua sampean. Begitu
Jangan karena sampean punya istri sudah lain sama orang tua sampean. Tidak peduli. Kadang-kadang orang tua ditidurkan di tempat semak bikan deng sape. Pesemak ikan deng sape. Anaknya tidur di rumah orang tuanya dengan mewah, sementara orang tuanya dikumpulkan di sampingnya dengan kandang sapi. Apa ini? Mana takwa kepada Gusti Allah? Mana rasa cinta kepada Gusti Allah? Hati-hati, yang ditakutkan karma ini pasti akan terjadi. Makna karma itu perbuatan yang terulang kembali, itu namanya karma. Pasti akan terjadi. Ada satu orang datang kepada saya meminta fatwa. Habib, saya punya orang tua. Di rumah kami kelihatannya kami sibuk. Kami taruh di panti jompo. Kemudian sebelum orang tua saya itu meninggal dunia, saya datang ke panti jompo itu. Saya katakan, wahai ibu, permintaan apa yang sampean minta? Kata ibunya, wahai anakku, apa yang kau berikan di sini sudah cukup. Walaupun ibu itu kecewa, kenapa mesti taruh di panti jompo? Kenapa kok nggak di rumahnya? Panggil perawat selesai, panggil pembantu selesai. Aku hanya meminta di kamarku ini, maksudnya di panti jompo itu, supaya ada kipas angin. Lakukan itu permintaanku. Tapi kan ibu meninggal nanti. Ibu sudah nggak lama lagi umur ini. Betul, aku tidak lama lagi hidup ini, nak. Tapi aku yakin suatu hari engkau akan diletakkan di tempat panti jompo oleh anakmu. Suatu hari kau akan berada di tempat ini, nak. Hati-hati itu, hati-hati. Kalau sampean tidak ingin kejadian sama, berbaktilah sampean terhadap orang tua sampean. Kalau sampean tidak bisa memberikan hal yang terbaik terhadap orang tua sampean dengan ucapan-ucapan yang tidak menyakitkan hatinya, ngalah sekejap, ngalah sejam demi kebahagiaan dunia akhirat, masa tak bisa? Sabar sejam, sabar kalilan, sabr sa'ah. Sampai sabar sebentar saja, tapi berakibat mulia di dunia, mulia di alam akhir. Yang sampai hadapin ini orang tua, hati-hati. Mulai dari sekarang, sehingga mong di salah korang sepo, tulian sampai nyon sapora ka ibu sampean. Sudah, jangan biarkan suami sampean tetap sampean cinta kepada suami sampean, tetap I love you, tetap miss you. Pokoknya you berilah. Tapi jangan berubah terhadap orang tua sampean. Datengin orang tua sampean. Kalau suami sampean, anu sudah. Hal-hal yang berhubungan memusuhin orang tua sampean jangan dengarkan suami sampean. Justru suami sampean wajib sampean bimbing. Sudah mas, jangan begitu sampean. Kasihan orang tua kita ini. Bukankah itu orang tua sampean juga? Janganlah berbuat seperti itu. Kalau sampean tidak suka, ya sudahlah. Sampean diam saja, biar saya yang hadapin orang tua saya. Bagaimanapun juga dia adalah orang tua saya. Kunci tergabulnya amalan saya kepada Gusti Allah. Dengan lemah lembut sampean. Begitu. Tapi saya rasa suami tidak akan, jarang ada suami itu melarang seorang istri bakti sama orang tuanya, itu jarang. Kecuali suaminya melarat, iri dengan hal-hal yang dimiliki oleh orang tuanya. Saya rasa jarang yang begitu, jarang sekali. Bakti sampean kepada orang tua sampean. Demikian juga sampean, Pak. Jangan mentang-mentang sampean punya istri berubah terhadap orang tua sampean. Jangan.
Jangan, itu tidak boleh. Bakti sampean sama orang tua sampean, cinta sampean sama orang tua sampean, niscaya anak sampean akan bakti dan akan cinta kepada sampean. Jadikan kepada cinta sampean terhadap istri, kepada orang tua sampean yang sedang-sedang saja, dan berikan kecintaan sampean semuanya kepada Gusti Allah. Karena kalau seandainya orang tua sampean minta nyawanya sampean, itu tidak haram hukumnya untuk mengambilnya. Kalau umpamanya orang tua berdoa, ya Allah matikan anakku, Allah akan matikan. Hati-hati, hati-hati. Makanya sesakit hati apapun orang tua, jangan mendoakan yang tidak-tidak terhadap anak. Kalau sampai sudah tidak kuat melihat anak sampai nakal luar biasa, pukul tidak apa-apa, tapi pukulan yang terbatas. Pukulan bukan dengan pukulan siksaan, tapi pukulan dengan pukulan didikan. Lidah sampean berdoa kepada Gusti Allah, mudah-mudahan sampean mendapat hidayah nak, mudah-mudahan sampean jadi orang alim nak, mudah-mudahan sampean diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala nak. Walaupun sampean sakit bagaimanapun, jangan mendoakan celaka terhadap anak. Kasihan anak itu. Kalau sudah celaka dengan doa mustajabnya sampean, sampean yang susah. Betul? Betul tidak? Betul tidak? Maka dari itu jangan sesekali berani terhadap orang tua. Hati-hati. Ya. Kemudian dalam doa tersebut mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan yang baik. Jangan sesekali mengatakan, ya Allah, kalau kau mau mengabulkan doaku, kabulkan. Kalau tidak, ya sudah, jangan digabulkan. Siapa sampean doa seperti itu? Doa dengan lemah lembut. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu Allah mendengar doa sampean. Kalau sampean tidak digabulkan sekarang, besok lusa, bisa seminggu, dan bisa waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, Allah akan gabulkan permintaan sampean dalam sekejap. Tidak gampang loh orang punya doa mustajab itu, tidak gampang. Ujiannya berat, terutama diuji dengan kesabaran. Terutama diuji dengan kesabaran. Kalau model-model begini doa ki mustajab, aku ada banyak mosok. Kalau doanya mustajab, sekul sukone, ya Allah pancur yang wancurku. Bodoh orang naki otang ngamuk, ya Allah pemati orang maleronas, onasku. Bodoh tetangga ngabai hajat, ya Allah ojo naki ojo nangku. Pas tak rokaroan jeretan dari ya. Mangka nontong pan kacong bun kacong ria, mong tak ega bulaki tuan pun alhamdulillah. Nyaman deng kadeng ega bulaki, deng kadeng tak ega bulaki. Pun paling nyaman lah. Mong ega bulaki kapi banyak orang mati, banyak bencana turun. Maka dari itu kita dianjurkan untuk berdoa yang benar, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh kepada Gusti Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa membawa keberkahan kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Satu lagi ada yang bertanya, ya Habib, bagaimana berbakti terhadap orang tua saya sementara orang tua saya telah meninggal dunia? Dengan mengunjungi pekuburannya, berziarah, dengan mengunjungi orang yang pernah dikunjungin oleh orang tua sampean. Dulu orang tua sampean sekut ke Habib Saleh Tanggul. Begitu meninggal orang tua sampean, datang ke sana sampean, berziarah, bergabung, berdoa sampean di Tanggul bersama-sama untuk memohon kepada Allah. Ini adalah salah satu cara berbakti terhadap orang tua setelah meninggalnya. Demikian juga dengan membayar hutang yang pernah dilakukan oleh orang tuanya.
Oh, orang tuanya pernah punya hutang 1 juta di situ, sampean mampu bayarin. Orang tua sampean pernah hutang di situ sepeda motor, sisanya 5 juta. Betul-betul ini ada tanda tangannya, ada kwitansinya, bayarin. Itu adalah salah satu bukti baktinya anak terhadap orang tua yang telah meninggal dunia. Dengan mengirimin Fatihah, dengan bersedekah atas namanya, dengan meziarahi perkuburannya, maka ini adalah salah satu cara berbakti terhadap orang tua setelah meninggalnya. Mudah-mudahan bermanfaat wal barakah. Amin amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ilahi lastolil firdausi ahlan wala adwa ala naril jahim فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب عظيم إلهي لست لل فهب لي توبة ذنوبي فإنك غافر ذنب عظيم. Sekali lagi sama-sama. firdausi ahlan wala adwa ala naril jahim fahab li tawbatan فإنك غافر ذنب عظيم. شفاء حبيب زين حبيب زين. سر الفاتحة. سر الفاتحة. حضرة النبي. سر الفاتحة.